Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين. Melanjutkan dari kajian kitab Risalatul Jami'ah Khalaqas samawati wal arda. Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Hal yang sangat luar biasa dari apa yang kita lihat kalau kita mau memikirkan bagaimana besarnya langit yang dibangun oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa tiang. Itu menunjukkan bahwa di antara bentuk kebesaran kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala wal ard, bumi, dan apa yang dikeluarkan oleh bumi dari air. Subhanallah, yang ada di bumi ini airnya asin, ada yang sehat, ada yang beracun. Dari bumi bisa muncul tumbuh-tumbuhan, ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan. Semua itu menunjukkan akan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita teliti, setiap pohon itu awalnya adalah akar yang lemah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan bisa menembus beberapa lapis tanah yang padat. Tapi itu yang menunjukkan kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala, bisa muncul di atas permukaan tanah padahal padat. Nah, ini menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bumi dan apa yang ada di dalam bumi. Wa khalaqal mauta wal hayata, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kematian Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan hanya di atas muka bumi. Sekali Allah menciptakan kematian itu sekali. Loh, ini dulu pernah mati, itu bukan mati, itu namanya saktah. Mati suri, kalau bahasa kita itu mati suri. Apakah itu mati? Enggak, dia enggak dihitung mati, itu saktah namanya, seperti koma. Hukumnya dalam syariah itu adalah seperti koma, bukan mati. Kalau kematian itu hanya terjadi sekali, nggak bisa berulang. Wal hayata, kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dua kali, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Kehidupan di dunia sementara yang akan dihentikan dengan kematian, kehidupan di akhirat abadi karena sudah ada tidak ada kematian. Bahkan saat itu ketika sudah penduduk surga masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, nggak ada orang lagi yang dari neraka mau dimasukkan surga, sudah selesai semuanya. Ji'abil maut, didatangkan itu kematian, diserupakan seperti kambing, kemudian disembelih, sampai diserukan, ya ahlal jannah khuludan fala maut wa ya ahlan nar khuludan bila maut, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Penduduk surga, wes kekal abadi di surga, nggak ada kematian lagi. Penduduk neraka, kekal kamu di neraka, nikmati itu neraka selama-lamanya, nggak ada kematian lagi, karena kematiannya sudah diserupakan dengan kambing dan disembelih di hadapan mereka.
Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kematian hanya di dunia, dan Allah ciptakan kehidupan di dunia dan di akhirat. Tujuannya kita diciptakan oleh Allah kehidupan di dunia dan diberikan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa yang amalnya terbaik. Kalau ada orang yang memanfaatkan kehidupannya di dunia yang sementara ini untuk ketaatan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang yang justru menggunakannya dalam kemaksiatan, maka setelah kematian tempatnya di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Wa ta'ata wal maksiata, dan Allah yang menciptakan ketaatan dan kemaksiatan. Taat itu apa? Taat itu muwafaqatu amri syari' atau amri syar'i, sesuai perintah syariah, baik itu yang kewajiban maupun kesunahan. Ketika sesuai, maka itu adalah ketaatan. Kalau nggak sesuai, itu adalah kemaksiatan, mukhalafatu amri syara'. Lu kok bisa, ini kan sholat. Kalau kita belajar ilmu fikih, itu ada di dalam pembahasan ilmu fikih, ada orang nggak pakai wudhu sengaja langsung sholat. Hukum sholat yang dia lakukan, satu, tidak sah. Kedua, dia melakukan keharaman. Kenapa? Talabbus bil ibadatil fasidah. Dia melakukan ibadah yang pasti nggak sah, sengaja dia lakukan, haram hukumnya. Jangan terlena. Karena itu kita, bagi orang yang Islam yang belum mengerti hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, jangan merasa kita sudah hebat dengan banyaknya ketaatan yang ibadah yang kita lakukan. Karena belum tentu kita dianggap orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena nggak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak bisa, ketika sudah itu maksiat, ya mau nggak mau itu maksiat. Walaupun tujuannya baik, kalau sudah maksiat ya hukumnya haram. Wasihata wassaqam, dan Allah yang menciptakan kesehatan dan sakit, sehat jasad ataupun sehat keimanan, yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. As-saqam, penyakit, sakit, mau sakit yang zahir maupun sakit yang batin, sama, yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jami'al kauni wa ma fihi, dan Allah yang menciptakan seluruh alam semesta dan apa yang ada di dalamnya. Kalaupun kita melakukan daripada kegiatan-kegiatan yang baik, ibadah, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan merasa hebat dengan apa yang kita lakukan, karena itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ditegaskan kembali oleh beliau, khalaq wa khalaqal khalqa wa a'malahum, dan Allah yang menciptakan makhluk, manusia, jin, malaikat, binatang dan semuanya, wa a'malahum, dan amal perbuatan mereka. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kalian serta apa yang kalian lakukan. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, selain Allah sudah menciptakan makan, rizkinya mereka itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini dapat sekian, bulan ini dapat sekian, tahun ini dapat sekian, jam sekian dapatnya. Dari pekerjaan ini Allah yang menentukan. Untuk mencari rizki, tenang, kerja, harus kita bekerja, perintah Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan kita memaksa dalam bekerja untuk mendapatkan rizki, karena yang memberikan rizki bukan pekerjaan kita. Yang menentukan itu semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ajal yang memberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan meninggalnya, ditempatkan di mana saat meninggal, dikuburkan di mana, itu Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah menentukan. Jadi gak usah bingung, kewajiban kita apa, ya situ kita lakukan. Itu rizki dan ajal
la tazidu wa la tanqus, nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Kita kerja ditakdirkan di hari ini kita dapat uang 50.000, wah kurang lek 50.000, iya 50.000 kurang, ditambahi pekerjaannya sampai capek letih, terus bisa jadi 100.000, nggak bisa. Itu sudah batas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bisa lebih, nggak bisa lebih, kurang nggak bisa. Ya demikian rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la tazidu wa la tanqus, nggak bisa berkurang, nggak bisa menambah. Wala yahdutsu hadithun illa bi qada'ihi wa qadarihi wa iradatihi, tidaklah terjadi sesuatu kejadian semuanya itu kecuali karena ketentuan dan takdir Allah serta keinginan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada itu adalah rancangannya Allah, Allah sudah merancang, itu namanya qada. Qadar itu pelaksanaannya. Lah kita harus beriman dengan qada dan qadar, kita harus beriman, baik itu qada dan qadarnya baik ataupun buruk, harus kita imani. Dan itu diantara rukun iman, yaitu wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Al-qadha itu sudah rancangannya Allah, al-qadar itu pelaksanaannya. Rancangan dan pelaksanaan itu diiringi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menentukan kita diciptakan di tahun ini, dilahirkan di tahun ini, apa yang kita lakukan semuanya sudah dirancang oleh Allah, kemudian dilaksanakan oleh Allah di saatnya serta diiringi dengan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu maknanya iradah enggak? Iradah itu mau dijadikan, oh ya wes dadi boleh, oh gak dadi boleh, itu kehendak Allah. Artinya gini, kan tadi disebutkan kita ini diciptakan oleh Allah dan apa yang kita lakukan. Berarti kalau ada orang maksiat mengatakan, wah saya ini maksiat karena sudah diciptakan oleh Allah, kehendak Allah sudah. Pertanyaannya gini, tahu kamu kapan kehendak Allah itu terjadi? Jangan lupa kita itu dikasih sifat ikhtiar, milih, walaupun tetap ikhtiar kita itu masih dalam lingkup ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya untuk yang sudah terjadi itu membuktikan bahwa itulah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang akan datang kita nggak tahu apakah kita ini ditentukan untuk maksiat atau ketaatan. Maka kita dikasih pilihan, pilih maksiat atau pilih taat. Kalau kita milih maksiat, lah kita dihukum karena pilihan kita, bukan karena kita ditakdirkan untuk maksiat itu. Kita akan disiksa oleh Allah bukan karena Allah menciptakan kita untuk maksiat, tapi karena pilihan kita untuk maksiat. Nggak ada orang maksiat, wah aku gak sengaja tutup gini, ya ono. Ayo ke kafe, kafe apa itu? Remang-remang. Kan ada keinginan dari kamu ikhtiar untuk naik motor, naik mobil mengarah ke sana. Lah ini loh, apa yang kamu lakukan ini tadi dari ikhtiarnya kamu ini yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kamu diciptakan maksiat. Jadi Allah memberikan pahala dengan karunia-Nya dan Allah menghukum karena keadilannya. Tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum seseorang yang taat sebagaimana Allah memberikan pahala orang yang maksiat. Artinya kita itu nggak dituntut untuk dapat pahala atau dapat hukuman. Kita dituntut untuk melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak bisa kita beralasan, wah saya ini berarti diciptakan oleh Allah untuk maksiat. Berapa banyak orang yang dalam kehidupannya maksiat di akhir umurnya dijadikan oleh Allah dia orang yang tobat dan diterima tobatnya oleh Allah, dimasukkan surga. Sebaliknya juga seperti itu, ahli taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir usianya dijadikan oleh Allah ahli maksiat, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan itu nggak sedikit, itu juga banyak. Karena itu kita harus
beriman kepada Allah bahwa apa yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, semuanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua telah ditentukan kadarnya oleh Allah, baik rizki, ajal, nafas dan lain-lain sebagainya, semuanya sudah dalam ketentuan Allah. Artinya kita harus selalu menanamkan dalam diri kita, ya Allah beri aku petunjuk apa yang harus aku lakukan, ya Allah beri aku rizki apa yang saya butuhkan. Itu harus ada dalam hati kita selalu, dan itu bentuk gambaran keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lu kita bekerja, ya kita kerja ini hanya sekedarnya, sekedar melakukan, tapi ya Allah rizki dari engkau, itu yang harus kita tanamkan. Engkau yang ngasih rizki, ini hanya sekedar perbuatan saya, perintah daripada nabimu, tapi hati kita harus kita tanamkan, Allah yang memberikan aku rizki. Lah di situ baru keimanan kita menjadi benar-benar iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.